Maka peningkatan kompetensi guru dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam melalui lesson study di SMP Negeri 2 Manado Karawang Satuasa. Lesson study itu artinya kelompok, artinya kita ada kombel seperti ya, kelompok belajar. Jadi kita ini belajarnya bersama-sama sebenarnya. Mana kekurangan kita bisa saling menutupi. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bapak Mendikbudrismen RI melalui grow mindset katanya. Kalau orang berpikir itu dengan grow mindset katanya, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Itu maksudnya. Masalah itu sedikit tapi jalan keluarnya yang banyak. Nah, jadi kita bisa jalan keluarnya banyak, maksudnya itu yang dimaksud dengan grow mindset. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluar. Seperti itu. Nah, melalui ini kami sajikan mengenai pembelajaran mendalam menuju pendidikan yang bermutu untuk semua. Sebenarnya materi pembelajaran mendalam ini adalah mengenai deep learning ini merupakan pendekatan holistik dalam pendidikan yang menekankan pada suasana belajar berkesedaran, bermakna, mengembirakan melalui integrasi olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga di sana untuk menciptakan pemahaman siswa yang holistik. Holistik itu artinya menyeluruh pemahamannya dan relevan dengan tantangan masa depan. Kenapa kita harus mempersiapkan anak didik itu dari sekarang dengan secara holistik? Karena untuk masa datang itu kita tidak bisa prediksi lagi. Yang kita bisa kita prediksi yaitu mengenai perubahan-perubahannya. Jadi perubahannya itu sangat cepat di sana. Jadi di sana kita melalui dunia pendidikan ini diajarkan dalam penerapan PM semua pihak yang terlibat saling menghargai dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Pembelajaran mendalam itu ada 3 kategori, Bapak Ibu: berkesedaran, bermakna, itu mengembirakan. Nah, dari ketiga itu ada 4 lagi pecahannya, yaitu olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Nah, lalu untuk mewujudkan profil lulusan 8 dimensi gitu. Nah, 8 dimensi itu apa saja di situ ya. Kalau di sini sebenarnya kalau saya pakai proyektor ini bisa dilihat 8 dimensi ini. Nanti ini filenya bisa saya kirimkan ke Bapak Ibu. Dimensinya bisa saya sebutkan di sini dalam pembelajaran mendalam itu intinya Ibu Bapak ya. Nah, yang pertama itu ada 8 dimensi. Yang pertama itu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi. Lalu di sini penalaran kritis. Nah, itu yang 8 dimensi yang bisa diwujudkan. Lalu, nah dari sana kita arahnya ke asesmen dalam pembelajaran mendalam. Nah, di sana setelah kita melakukan pembelajaran mendalam itu kepada anak didik menggunakan RPP yang kita buat itu nanti seperti perangkat yang sudah ada. Ini ada perangkatnya, perangkat RPP itu ada. Nah, kenapa perangkatnya yang saya buat? Karena ini kan berbagai macam mata pelajaran yang kita ampuh. Cuma perangkatnya seperti ini. Ibu Bapak itu mengikuti kerangkanya saja sesuai topik nanti yang Ibu Bapak ajarkan ke siswa. Misalnya topiknya melalui apa atau judul pelajarannya apa, nanti diintegrasikan di sini sesuai dengan kerangkanya di situ. Lalu selanjutnya setelah
Ini tujuannya memang arahnya ke asesmen dalam pembelajaran mendalam. Artinya kita membuat soal itu tidak yang seperti dulu-dulu gitu ya. Tidak seperti yang dulu-dulu maksudnya. Nah, itu yang dikatakan dengan pola pikir tetap. Biasanya guru-guru itu seperti ini ya. Saya merasa juga, tapi setelah saya mengikuti kegiatan ini baru saya merasa bahwa guru-guru itu pasti ada memiliki perasaan pola pikir tetap. Misalnya dia sudah buat soalnya itu aja dulu dari tahun ke tahun itu cuma siswanya yang mengerjakannya saja yang berbeda. Cuma yang dia karena dia misalnya dia mengajar IPS gitu ya, gurunya mengajar IPS. Memang yang berganti itu kan siswanya, tapi pelajarannya ya itu saja dulu, soalnya itu dia tinggal print out saja itu sudah ada. Nah, yang seperti itu yang disebut dengan PPT, pola pikir tetap. Nah, maunya menteri itu ya, maunya dunia pendidikan kita itu kita harus PPB, pola pikir bertumbuh. Nah, maksudnya yang pola pikir bertumbuh itu kita membuat asesmen itu sesuai dengan kemajuan zaman yang dialami oleh siswa kita. Jadi soal-soal yang dulu itu ya mungkin berubah, tidak seperti itu. Sebenarnya bukan berubah, yang bertumbuh itu artinya yang namanya tumbuh itu ya tumbuh terus, tidak ada batasnya yang namanya tumbuh itu, tidak ada batasnya, jadi dia tumbuh terus seperti itu karena dia mengikuti keadaan zaman. Nah, misalnya TK itu ya, kalau yang dulu dengan sekarang itu berubah caranya. Nah, tidak yang seperti dulu. Nah, kalau masih seperti dulu itu yang masih dikatakan dengan pola pikir tetap. Pola pikir tetap. Misalnya kita zaman dulu kalau mengajar itu kan ada yang pakai rotan, ada yang pakai sumprehing, ada macam kuentah. Nah, kalau zaman sekarang itu berbeda ibu bapak, karena anak-anak sekarang itu hidup di era digitalisasi. Jadi kita mengajar dengan mengikuti keadaan era digitalisasi. Mau tidak mau kita guru ini, walaupun kita sudah tua ibu bapak ya, kita harus mengikuti itu. Minimal itu kegiatan pembelajaran dunia internet itu harus kita ikuti tadi, yaitu mengenai penilaian atau asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Asesmen dapat menggunakan beragam teknik dan atau instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan belajar. Nah, maksudnya di sini ibu bapak nanti menetapkan tujuannya. Mengenai contoh-contohnya ibu bapak nanti bisa lihat saja di internet, itu banyak saja contoh-contohnya, itu bisa diadopsi sesuai dengan keahlian ibu bapak masing-masing. Nanti baik di tingkat TK, SD maupun SMP sampai SMA itu ada semua materi-materinya. Karena ini sesuai dengan Permendikbud nomor 21 tahun 2022 itu tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Nah, jadi maksudnya kerangka ini persis seperti ini, kerangkanya seperti yang saya tampilkan, cuma ibu bapak nanti sajikan atau tuangkan sesuai dengan proporsinya masing-masing seperti yang dalam Permendikbud ini nomor 21 tahun 2022. Kalau dia jenjang anak usia dini itu ya disesuaikan saja untuk jenjang anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah SMP, SMA seperti itu. Selanjutnya untuk asesmen pembelajaran mendalam itu ada asesmen formatif, ada juga asesmen sumatif. Nah, yang formatif itu yang bagaimana? Yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan murid untuk memperbaiki proses belajar. Nah, ini yang dimaksud dengan pola pikir bertumbuh itu tadi. Jadi yang lama itu dia bertumbuh.
Jadi bukan pola pikir tetap lagi, tetapi pola pikir yang bertumbuh. Gitu. Asesmen formatif itu berupa asesmen di awal pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan murid dulu. Lalu untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang dibicarakan. Maksudnya di sini kan ada tujuan pembelajaran nanti. Nah, sebelum ibu bapak itu mengajar lebih dalam, ibu bapak melihat kesiapan murid dulu. Nah, kesiapan murid ini terkait lagi dengan literasi dan numerasinya. Artinya murid itu sebelum kita melakukan itu, mereka itu sudah ada melakukan kegiatan literasi dan numerasi. Nah, kenapa rapor pendidikan kita sekolah kita ini 49 nilainya ibu bapak? 49,5. Nah, ini merah ini rapor pendidikan kita. Nah, setelah saya teliti itu kurangnya literasi dan numerasi, kurangnya di sana. Kenapa seperti itu? Ini terdeteksi. Nah, makanya kemarin saya berkoordinasi juga dengan bagian bidang SDG. Jadi harus pengadaan buku sebanyak-banyaknya supaya kegiatan literasi dan numerasi itu bisa berlangsung, dengan harapan nanti yang nilainya 49 ini bisa naik nanti dekat 70 ya. 70 itu cukup pada nilainya Pak. Kalau di bawah itu sedang, baru rendah nilainya. Nah, ini sangat berefek sekali ke sekolah kita. Banyak efeknya atau pendidikan ini. Oke, kembali ke asesmen yang formatif berupa itu ya. Lalu yang B-nya asesmen di dalam proses pembelajaran yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan murid dan sekaligus pemberian umpan balik yang cepat. Nah itu. Nah, ini hanya bisa berjalan dengan baik apabila literasi dan numerasinya itu bagus. Ibu bapak, pembelajaran ini untuk mengetahui perkembangan murid. Nah, dengan mengetahui perkembangan murid ini, itu yang dimaksud dengan pola pikir bertumbuh itu tadi. Kamu dididik, bahkan dididik ini, itu saya berarti itu pola pikir tetap gitu. Berarti tidak ada pertumbuhan. Kenapa pertumbuhan itu tidak ada? Berarti literasi dan numerasinya tidak jalan. Sebenarnya literasi dan numerasi itu pupuknya ibu bapak, supaya PPT itu berubah menjadi PPB, pola pikir bertumbuh. Nah, pola pikir itu bertumbuh kalau ada asupannya. Yang kasih asupannya itu ya ibu bapak nanti, yaitu melalui pembelajaran mendalam tadi. Nah, pembelajaran mendalam ini tadi kan macam-macam ini, yaitu capaiannya kita lihat. Coba kita lihat yang ini ya, mengenai kerangka RPP. Kerangka RPP atau pembelajaran mendalam meliputi identifikasi yaitu peserta didik, materi, dimensi profil lulusan, desain pembelajaran, capaian pembelajaran, topik, tujuan, kerangka pembelajaran, seperti praktik pedagogis. Pedagogis itu artinya ilmu kita mendidik, mengajar. Bagaimana kita mengajar siswa itu nanti. Lalu ada kemitraan. Kemitraan ini ya harus didukung dari komite, lingkungan harus mendukung juga. Nah, ini yang ada lagi digital. Nah, ibu bapak nanti dalam merancang RPP itu harus banyak berkecimpung dalam dunia digital nanti. Lihat misalnya punya orang itu RPP pembelajaran mendalamnya itu seperti apa, dilihat nanti itu diimplementasikan ke punya kita merancangnya, diimplementasikan. Nah, lalu ada pengalaman belajar di sana. Siswa itu setiap dia belajar itu harus ada pengalaman belajarnya, tahap awal, inti, dan penutup. Itu ya tahap awalnya bagaimana, inti pembelajarannya, lalu penutup dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan itu tadi. Artinya pembelajaran yang kita sampaikan ini dari hari ke hari itu tidak membosankan. Yang jelas pelajarannya itu
Tidak membosankan. Kalau tidak membosankan itu artinya bertumbuh. Kalau pembelajarannya itu dari hari ke hari semakin bosan siswa, ya berarti itu pola pikir tetap seperti itu. Berarti rancangan yang ibu bapak itu belum seperti yang dimaksud untuk pembelajaran mendalam. Artinya prinsipnya itu ya, asesmennya itu berkesedaran gitu ya, bermakna, menggembirakan. Nah, setiap siswa, artinya kita menciptakan pembelajaran seperti ini ibu bapak. Dari hari ke hari siswa itu selalu haus untuk datang ke sekolah. Ditapa-tapa sangat kekuatan. Nah, seperti yang saya sudah lihat di sekolah-sekolah lain, guru menerapkannya, saya amati seperti itu. Maksudnya artinya setiap mengakhiri mata pelajaran itu siswa itu merasa besoknya mau datang lagi. Nah, besoknya mau datang lagi